Nah, saya kan lihat-lihat itu yang nggak pakai apa-apa sama sekali itu disuruh kerjanya itu ya sangat, intinya itu disiksa mas. Oh. Iya, disuruh ngangkatin besi panas, Mm-mm. kerja itu sambil dicambukin intinya lah mas. Oh. Iya, pakai cambuk itu. Mm-mm. Nah, juga ada yang parah, ngangkatin besi panas itu sampai bolak-balik suruh diangkat, ada yang Hmm. tangannya sampai gak ada. Nah, itu minumnya pun juga ya darah sendiri mas. Orang kalau mau minum dia gigit tangannya sendiri. Itu yang buat pelakunya itu, Iya, pelaku setahu saya pesugihannya. itu pelakunya. Nah, itu yang berarti yang nggak memakai baju ya. Iya, yang nggak mau memakai baju itu seperti itu. Nah, kalau misalnya yang pakai baju, Yang yang pakai, memakai sempak, maksudnya oh yang ya, sempak aja gitu ya. iya, iya, yang itu masih mending, Hmm. masih ada tempat yang buat minum, ada ya sumur lah, sumur buat Buat ya, minum gitu ya buat minum yang mungkin korban itu buat pelakunya minum ya, ya. buat apa, korbannya pesugihan ya. Iya, masih ada air buat minum. Hmm. Oke teman-teman, ini saya menuju ke rumahnya Mas Warta yang diceritakan di YouTube. Nah, maka saya ini hampir sampai ya. Ini dia rumahnya Mas Warta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas, Ya, bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Oh ya, syukurlah. Lagi ngapain ini? Lagi beli lampu ini mas. Oh iya iya. Ya, yuk duduk. Ayo. Alhamdulillah teman-teman, ini akhirnya saya berjumpa langsung sama Mas Warta yang berada di Brebes. Nah, ini narasumber kita ini teman-teman ya. Sekali nih Mas, jadi saya mohon maaf sekali Mas apabila kedatangan saya ke sini sengaja langsung kamera sampean, karena kan sampean kalau ngomong di depan kamera kan nggak mau, malu kan. Iya. Nah ini jadi saya mohon maaf sekali, saya langsung kamera dari luar, langsung pakai kamera ini. Nah jadi saya kepengen lebih detail kata sampean yang dulu cerita ke saya, yang pernah melihat para tumbal di alam pesugihan yang Mas Warta dulu ceritakan ke saya. Itu ceritanya itu yang lebih detailnya itu bagaimana itu Mas? Iya, jadi itu seperti ini mas. Saya di itu dikasih loker sama teman saya, Iya. katanya suruh kerja. Heeh. Nah, tapi mohon maaf ini mas, Iya. tempat dan tujuan saya samarkan. Iya iya nggak apa-apa. Heeh. Ya tahu sendirilah mas. Iya iya siap. Nah, dari situ saya berangkat sama teman-teman saya itu bertiga mas. Heeh. Berangkat dari rumah sekitar jam 6 sore. Iya. Nah, saya nyampe ke lokasi itu sekitar jam 3-an lah mas. 3 malam. Ya, 3 mau pagi itu. Iya 3 pagi ya. Iya, saya udah masuk. Dari situ saya datangin sama bos saya, katanya suruh istirahat dulu. Iya. Capek orang dari Kampung. ke sini. Heeh. Iya. Saya istirahat bertiga sama temen. Heeh. Nah, setelah itu datang pagi. Iya. Nah, saya langsung kerja Heeh. sama teman bertiga, saya kerja. Sudah itu sore
saya pulang Mm-mm. pulang ke rumah. Nah, setelah saya pulang, saya sudah pada mandi, mau istirahat. Nah, si bos nyamperin saya, Iya. katanya, "Mas, tidurnya jangan di sini ya, di kamar yang itu aja, soalnya nggak ada yang itu nempatin gitu," Oh. kata bos. Nah saya ya udah nggak apa-apa, saya bilang begitu. Oh. Nah setelah itu saya masuk ke kamar tersebut dan saya istirahat di situ. Mm-mm. Nah setelah ya lama kelamaan itu saya kan penasaran sama Iya. dalamnya. Heeh. Saya kesana kesinilah. Iya. Nah setelah nggak lama itu saya kok lihat uang. Nah Oh. uang dengan jumlah yang sangat banyak, Mas. Oh. Nah kok ada uang sebanyak ini ya, saya bingung gitu. Ada uang di dalam kamar kok, bisa-bisanya sampean disuruh tidur di situ ya? Iya, nah maka dari itu saya bingung, Mas. Mm-mm. Apa si bos mau ngetes kejujuran saya atau bagaimana, itu saya nggak tahu Mas. Nah ya udah, tapi itu sudah saya biarin lah. Iya. Saya bawa tidur, terus udah itu pagi datang lagi dan saya kerja lagi. Iya. Setelah kerja, nah di malam ketiga itu ada hal yang aneh, Mas. Mm-mm. Setelah saya pulang dan saya sudah mandi mau tidur, tiba-tiba saya itulah nggak bisa tidur ya, pikiran saya kemana-mana. Iya. Gitu, Mas. Heeh. Nah setelah itu saya itu duduk, Mas, di kamar. Heeh. Setelah saya duduk, lama-lama itu kayak ada orang tertawa dan ada orang yang merintih menangis, Mas. Oh. Nah saya itu ketakutan banget, Mas. Sangat ketakutan. Dan dari situ saya nggak berani berdiri, Mas. Nggak berani apa, saya cuma duduk di tempat tidur. Nah nggak lama kemudian itu ada, pokoknya itu seperti percikan api gitulah, Mas. Nah itu mendekat ke saya dan tiba-tiba menghantam kepala saya. Oh. Nah dari situ saya itu anehnya langsung gelap gitu. Iya. Langsung gelap dan langsung nggak tahu saya di mana, Heeh. di tempat apa, saya nggak tahu. Dari situ itu saya melihat gua, Mas. Nah setelah itu saya masuk ke dalam gua tersebut. Nah di situ tuh banyak orang pada kerja, ada yang wanita, ada yang laki-laki, sama anak kecil juga banyak, Mas. Pada kerja semua. Dan saya herannya itu ada yang pakai daleman dan ada yang telanjang, nggak pakai pakaian sama sekali, itu ada. Nah itu mungkin perbedaan pelaku sama korban pesugihan. Nah saya kan lihat itu yang nggak pakai apa-apa sama sekali itu disuruh kerjanya itu ya sangat, intinya itu disiksa, Mas. Oh. Iya, disuruh ngangkatin besi panas, kerja itu sambil dicambukin, intinya lah, Mas. Oh. Iya, pakai camuk itu. Nah juga ada yang parah, ngangkatin besi panas itu sampai bolak-balik suruh diangkat. Ada yang tangannya sampai nggak ada. Nah itu minumnya pun juga ya darah sendiri, Mas. Orang kalau mau minum dia gigit tangannya sendiri. Itu yang buat pelakunya itu? Iya, Pelaku pesugihannya. saya itu pelakunya. Nah itu yang berarti yang nggak memakai baju ya? Iya, yang nggak memakai baju itu seperti itu. Nah kalau misalnya yang pakai baju, yang pakai, memakai sempak, maksudnya yang sempak aja gitu ya? Iya, iya, yang itu masih mending. Masih ada tempat yang buat minum, ada ya sumur buat minum gitu ya, buat minum yang mungkin korban itu pelakunya minum, ya. Buat apa, korbannya pesugihan ya? Iya, masih ada air buat minum. Kalau misalnya pelakunya langsung yang di situ, itu makanya apa itu, Mas?
Nah itu makannya daging sendiri mas. Oh, Makanya daging sendiri. Mungkin kalau lapar dia langsung gigit tubuh. daging yang itu di tubuh sendiri. Masya Allah. Ya sama minumnya juga darahnya sendiri mas. Masya Allah. Nggak makan makanan yang lain itu enggak yang saya lihat. Mengerikan sekali, itu seperti cerita neraka ya mas ya. Iya benar sekali. Iya. Jadi itu sampean memasuki alam, ya termasuk bisa dibilang alam goib ya. Iya Karena kan itu memang kenyataannya alam goib. iya. Berarti sampean memasuki ke situ, kira-kira sampai setelah itu sampean melihat apa aja yang di situ dikerjakan dari orang-orang yang di situ, dari pelaku pesugihan ataupun tumbal pesugihan gitu. Setelah ngangkatin besi, ada yang bawain barang-barang ini dan itu gitu. Itu kira-kira buat pembuatan apa gitu? Nah yang saya lihat itu ada istana yang mau dibangun mas. Mm-mm. Nah sepertinya itu mereka mau buat istana. Ta- Tapi tidak ada jadinya mas istana itu. Mm-mm. Padahal itu pekerjanya juga banyak dan warawiri dibikin tapi nggak kelihatan jadinya itu enggak mas. Hmm, Tetap sama seperti itu gitu. iya. Nggak ada perubahan, nggak ada apa. Tetap sama. Itu kurang ada ribuan orang, ada Mungkin lebih mas. lebih dari ribuan Iya, orang. lebih. Sangat banyak mas. Itu kira-kira setelah umpamanya nih, nanti seandainya itu orang-orang itu ada malam, umpamanya ada malam, itu istirahat apa enggak? Enggak mas. Enggak sama sekali. Berarti di situ nggak ada malam ataupun siang gitu, nggak ada. Enggak ada. Oh, Mereka itu intinya kerja dan terus kerja. tidak ada henti-hentinya Iya, gitu. tidak ada istirahat sama sekali itu nggak ada. Mereka intinya itu cuman kerja di situ dan nggak ngelihat malam, nggak ngelihat siang, pagi atau apa itu enggak. Hmm, Iya, jadi menakutkan sekali seperti kisah neraka itu ya. iya, Berarti kalau kalau yang nggak mau kerja berarti cambuk gitu ya. iya. Cambuk jadi intinya disiksa mas. Lah di situ sampai ketakutan dong. Ya lihatnya itu gimana ya? Ya takut. Ya intinya takut banget mas. Mm-mm. Lihat yang itu takut. Bingung gitu ya. Iya. Lah nanti keingetan pulang atau enggak? Nah saya itu masih belum gue inget ke situ mas. Belum gue inget. Sama ya intinya saya itu masih bingung, saya di mana, di tempat apa itu saya masih bingung. Hmm. Nah sedangkan mungkin kondisi saya itu tidak sadarkan diri. Mm-mm. Itu saya bingung. Nah nggak lama dan di situ saya itu mendengar suara orang yang lagi ngaji itu sangat jelas mas. Sangat jelas banget. Ada orang ngaji dan tiba-tiba muncullah itu cahaya putih Mm-mm. yang tadinya kecil, di belakang ribuan orang itu sangat kecil lalu mendekat ke arah saya mas. Mm-mm. Mendekat sampai ke arah saya itu besar dan menghantam kepala saya. Oh. Dan di situ saya sadar. Setelah saya sadar saya bingung, Duh, kok kenapa di rumah banyak banget orang, ada orang yang sedang nangis, ada yang apa, itu saya bingung mas. Mm-mm. Di samping saya juga ada kiai, juga ada ustadz. Nah itu bikin saya bingung lagi mas. Oh, atau kemungkinan itu orang yang ustadz ataupun kiai yang mengaji buat sampean pulang kali, yang biar kedengar di sononya di alam goibnya gitu mungkin. Iya mungkin mas. Saya juga tidak tahu, yang jelas itu saya pas itu cuman mendengar suara orang yang lagi ngaji. Mm-mm. Cuman itu yang saya dengar. Nggak ngelihat orangnya yang ngaji. Ya itu cuman suaranya doang mas. Iya. Nah terus setelah itu sampean nyadar nggak bahwa sampean sakit atau bagaimana gitu? Saya nggak nyadar mas. Nah saya malah bertanya sama istri saya. Heeh. Saya bertanya, loh ini kok banyak orang, rame banget, emang ada apa? Saya tanya begitu, katanya saya itu nggak sadarkan diri. Udah berapa sih katanya ya, 3 hari itu katanya, 3 hari nggak sadarkan diri.
saya udah ditangisin banyak orang mas, udah ditangisin. Nah saya bilang ke istri, loh orang saya nggak sakit apa-apa ya, kok bisa saya nggak sadarkan diri ya. Terus teman saya bilang, ternyata yang itu nganter saya ke rumah itu teman saya si Ani sama si Jidan. Nah nganter saya ke rumah dan dia itu cerita katanya saya di situ pingsan, nggak mau sadar, nggak mau bangun katanya. Terus mau nggak mau si Jidan sama si Anis bawa saya pulang ke rumah. Nah yaitu saya sudah tidak tahu kelanjutannya apa mas. Saya ditanya sama Pak Kiai mas, katanya itu dia nanya begini, kamu lihat apa di sana dan disuruh ngapain aja sampai begini, itu kata Pak Kiai. Terus orang saya nggak tahu awalnya itu kenapa saya bingung jawabnya mas, dan saya itu ceritakan saja apa yang saya alami di sana, itu saya ceritakan semua. Nah dari situ Pak Kiai tanya, nah saya jawab saya di sana itu cuman ngelihat orang yang sedang bekerja dan cara bekerjanya sama berpakaiannya itu aneh, itu saya bilang gitu. Nah terus saya bilang lagi, ada yang pakai celana dalam dan nggak ada yang pakai apa-apa sama sekali. Nah perbedaannya yang pakai celana dalam itu minumnya masih air. Nah sedangkan yang nggak pakai apa-apa itu nggak minum air, nggak makan apa, melainkan itu minum darah sendiri dan makan daging sendiri. Saya cerita seperti itu sama Pak Kiai. Karena Pak Kiainya pengen tahu kali ya? Ya pengen tahu. Orang saya ditanya, saya jawab seapa adanya apa gitu adanya. Saya yang lihat dari situ, saya omongin semua sama yang tanya sama saya. Setelah saya cerita-cerita, nah itu yang terakhir itu saya mendengar suara orang yang lagi ngaji. Nah setelah saya mendengar itu, barulah ada cahaya putih datang. Datang nggak lama kemudian, yang awalnya kecil itu bisa menjadi besar mas. Bisa menjadi besar dan nggak lama kemudian menghantam kepala saya. Dan saya itu mungkin saya sadar. Saya sadar. Nah itu saya jawab seperti itu sama Pak Kiai. Nah Pak Kiai, oh jadi begitu, kata dia cuman begitu. Nah jadi kisah saya itu seperti itu mas. Pengalaman saya kerja dan saya itu tidak menduga sampai punya pengalaman sedalam itu. Saya tidak nyangka. Nah mungkin itu pengalaman saya buat kalau kerja lebih hati-hati. Intinya itu sudah cukup jadi pengalaman saya mas, dan sampai sekarang saya sudah berhenti, saya tidak mencari kerjaan di mana-mana, sudah berhenti. Nah sampai sekarang saya terus terang jadi bengkel elektronik mas. Wah mantap itu ya. Jadi udah nggak kemana-mana ya. Udah kerja di rumah gitu. Iya setelah saya mengalami kejadian tersebut. Dan ini buat pengalaman para teman-teman dimanapun Anda bekerja ataupun buat teman-teman kemanapun Anda pergi. Jadi berhati-hatilah dengan tentang sama orang-orang yang pada melakukan pesugihan seperti itu. Dan ambillah dari video ini yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat ya jangan dipakai. Ambillah yang positif, yang tidak positif ya jangan dipakai. Jadi seperti itu saja teman-teman. Jadi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.